menggugat manuskrip Carita Parahyangan. Sekarang kugisan ulun ditulis kunangganan atau setingkat juru tulis sama sepak wajah kedua jantaka ketiga mandi minyak atau jatmika jantaka jalantara tidak ada hubungannya. Lamun misalkan digalunggung Batara Siluman, Batara Sombeng, Sangyang Puhun, Batara Cempak Wajah di arah timur mah konsep kebataraan pelindung keneh arti nama warna timur putih keperak-perakan petirtaan jelas cainya unsur cai semakin peninggian dia unsur gunung timur balik kabuhun ke akhirat genggaman agama resi warna putih keperak-perakan barat warna kuning jadi itu Ismaya warna kuning di dia Mahadewa utara teh warna teh hidung anu ngawasana Wisnu selatan teh Berem Brahma ganggamana Kujang barat biasana Kanaton jadi tugas Rama membuat hukum dari gamanya. Kita bertemu lagi. Dewagang Channel kembali berkarya dalam season kemarin 1 bulan full up hampir tidak ekspedisi di lapangan. Sampurasun Baraya Dewagang Channel. Kali ini kita berada di wilayah area Kabuyutan Dewageng. Seperti inilah di sini ada bebatuan-bebatuan walaupun hanya skala memperindah wilayah kecil, tapi menurut saya ini eksotik, indah, walaupun sederhana. Dalam arti kehidupan, walaupun kita dalam kesederhanaan, tapi kita harus membuat karya yang indah. Begitu ya, saudara-saudara. Kebetulan di sini ada Kang siapa? Kang Dera. Kang Dera, dia resi guru Dera. Kami belajar dari beliau mencari berbagai informasi, input histori leluhur seputar Galuh, Sunda, Pajajaran dan yang utama adalah Galunggung. Seperti itu. Hanya saja ini hanya analisis kami dan itu belum tentu benar adanya karena kita bukan pelaku Sejarah. Oke, Baraya. Sedikit mungkin boleh ya pakai bahasa yang rada-rada kuno, bahasa Sunda dan yang bahasa yang kuno. Begini Kang, apa yang mau Anda tanyakan sama saya? Jadi gini, Aduh, saya memang terkesima itu ya, bahasanya terkesima melihat kawasan yang memang agak menjolok. Kalau misalkan kita lihat khusus di sini di kawasan apa namanya ini Kabuyutan. Di sini disebut masyarakat setempat menyebutnya ini adalah Kabuyutan Dewageng. Kabuyutan Dewageng. Jadi blok di sekitaran sini memang relatif representatif untuk dijadikan satu tipologi kabuyutan. Kabuyutan itu sendiri kan maknanya tempat para buyut, para leluhur kita gitu, membuat satu laku peradaban. Selain itu kan dia merumuskan ke depan bagaimana peradaban itu berjalan. Kalau kita lihat, kalau misalkan bisa dilihat ya, di situ dia arah timur, kemudian arah barat, timur, barat, utara berarti di situ ya. Utara sebelah sana. Oh sana ya, berarti itu selatan. Kalau konteks kebiasaan leluhur kita memetakan dulu antara dua kawasan itu biasanya selalu ada kawasan pesucian yang hubungannya dengan air atau dengan petirtaan. Nah, Kabuyutan ini menjadi sentral saat kita menemukan atau menduga kalau misalkan saya seorang panaluntik kalau bahasa Sunda nama tukang jarambah gitu ya, tukang nyicruk. Sentral Kabuyutan iya jadi pusat untuk menentukan di arah timur itu biasanya di arah timur mah resi dulu di zaman masih keneh
kental karena konsep kebataraan. Batara teh sarua jeung dewa, pelindung keneh arti nama, makna nama pelindung keneh. Jadi bukan representatif Tuhan, bukan. Warna timur putih keperak-perakan. Silver. Putih keperak-perakan, sok disebut purwa. Hmm. Balikna ka buhun atawa ka akhirat. Anu di agemna atau anu diajarkeunna nyaeta bag-bagan hukum-hukum mengenaan keagamaan. Lamun misalkan di Galunggung dikenal beberapa batara, Batara Siluman, Batara Sombeng, Sangyang Puhun, Batara Sempak Wajah, walaupun di naskah abis sok ya abis kantos pendakan bukan Sempak Wajah tapi Sangkan Wajah. Nanti ada di episode selanjutnya. Mungkin kalau misalkan ianya untuk bahasa Sunda maka sampur menggugat manuskrip Carita Parahyangan. Agak unik. Nah, saya berpedoman bahwa ada bahasa mantik tatkala Carita Parahyangan yang dikarang ku Gesan Ulun ditulis ku Nangganan atau setingkat juru tulis menyebutkan bahwa Retikan Dayun mempunyai 3 anak. Pertama Sepak Wajah, kedua Jantaka, ketiga Mandi Minyak atau Jatmika, Jantaka, Jalantara. Kalau kita menemukan fakta pembanding, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan nasab. Makanya kita perlu merencah antara garis nasab dan garis garis keilmuan. Menentukan kabuyutan, kemudian dia sangat berdekatan dengan karasian, otomatis kita membayangkan satu tanah yang suci, satu tanah yang sakral, yang di sana ditandai banyak ragam teh, petirtaan jelas, cainya unsur cai gitunya. Kemudian semakin peninggian dia unsur gunung. Nah, hampir tidak mungkin dipastikan bahwa garis karasian atau batara dia terputus nasab dengan leluhurnya yang hampir dipastikan tidak mungkin. Nanti ada kalau misalkan kasampur kayak carita pembanding di manuskrip Carita Parahyangan. Nah, widai kanu tadi timur balik ka buhun ke akhirat dinggaman agama resi warna putih keperak-perakan, barat warna kuning di itu Ismaya, warna kuning di dia Mahadewa, kuning biasa nama analogi nanya lamun misalkan di tiap karamat, lamun misalkan balik ke dulu gitu biasanya pemukiman anu saantos tina pemukiman duluna pemukiman tapi sudah jadi pemukiman dia jadi pemakaman di masa kadienakeun gitu. Tak pantas seur makam-makam tokoh di arah barat ketimbang di timur gitu. Maksudnya tokohnya dalam artian banyaknya area pemakaman di sebelah barat gitu. Nah, di utara teh warna teh hideung, simbolna hideung anu ngawasana Wisnu. Biasalah mun di utara selalu ada gunung yang disakralkan. Maka itu utara Galunggungnya. Cakra buana. Artinya di luhur cakra eta jadi gunung teh sifatna calalingga ate yang tidak jadi yang tidak bisa dipindahkan, lingga yang tidak bisa dipisahkan, entitas lokal orang disebut gugunungan, Nah, selatan teh Beureum, Brahma, Karamaan, Puun, baliknya ka Sarakan,
baliknya ke sarakan teh leuweung. Jadi cocokan Rama mah leuweung karena dia menciptakan benih, menciptakan mantra, menciptakan alat itu biasanya di Daksina. Penyebutan untuk selatan Daksina. Dia warnanya merah, Brahma. Ganggamana kujang. Asang mengukuhan. Nah, tadi analogi lamun misalkan orang karena konsep Galuh nu disebut Ritatu di bumi berarti Resina di timur aya di sapali naskah itu cop ke timur pisan gitu duka tenggara duka non tapi pokoknya mah arah ka ditu ya ka timur barat biasana kanaton kanaton letakna di ditu letakna di barat koneng warnana balikna ka nagara kana hukum nagara anu dijieun ku Rama jeung Resi. Jadi sebenarnya mah jagat palangka anu dikawise Sakuraja teh dia tidak membuat hukum tapi melaksanakan hukum nu dibuat ku Rama jeung ku Resi gitu. Jadi tugas Rama membuat hukum dari gama nyata hukum kemanusiaan. Hukum kemanusiaan gitu anu lebih dominan hukum kemanusiaan. Nah, hukum kemanusiaan eta memang dilaksanakan kena jadi sabdo aitina sabda panjita kemudian jadi sabda ratu gitu anu kapiluanana terikat antara timur selatan ujung barat suci nama di itu memang di hidung mata kurang pakaian suci hidung dengan pangsin hidung gitu karena menghormatinya bukan dalam artian acala lingga atau gunung yang tidak bisa dipindahkan itu sebagai representatif Tuhan tapi gunung jang pangeling-eling ingatkan orang di mana orang berkehidupan pada orang mau lepas di alam mau lepas di gunung sumber kehidupan gitu ya panahan angin ongkoh gitu. Angin nu beureum kan angin teh aya loba aya 10 di nu manusia Sang Hyang disebutnya aya 10. Nah, untuk ya mah ieu nanti gabungan bahasanya nah, memang natural. Jadi untuk kita mengetahui kabuyutan itu seperti apa berarti harus memenuhi beberapa indikator unsur